Buron kasus piltrek asal Genteng dibekuk polisi. Dinas Sosial Banyuwangi himbau masyarakat agar melaporkan fenomena warga tidak menerima bansos. Pantauan arus penumpang usai kereta api Pandanwangi beroperasi kembali. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, unit Reskrim Polsek Gambiran berhasil menangkap buronan atas kasus peredaran ratusan butir pil koplo jenis trek dan dextro asal Kecamatan Genteng pada Rabu siang. Penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan atas tersangka lain yang sudah ditangkap sebelumnya yang mengaku mendapatkan pil tersebut dari tangan pelaku. Pemirsa, inilah AB, pria asal Dusun Cangaan, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, saat digelandang aparat kepolisian sektor Gambiran atas kasus peredaran ratusan pil koplo jenis trek dan dextro. Pelaku yang sudah menjadi target sasaran polisi tersebut berhasil ditangkap pada 6 Oktober 2021 berdasarkan pengembangan dari tersangka lainnya yang berinisial MAA yang sudah ditangkap sebelumnya. Di hadapan penyidik, pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka tersebut mengakui telah menjual 240 butir pil Trex serta 432 butir pil Dextro kepada tersangka MAA. Selain mengamankan AB, polisi juga mengamankan 150 butir pil Trex, 1 buah kaleng warna putih, serta 1 unit telepon genggam yang digunakan tersangka sebagai alat bantu komunikasi ketika bertransaksi untuk dijadikan barang bukti. Tersangka yang DPO atas nama inisial AB ya, terkait dengan kasus mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Adapun barang bukti yang berhasil kita sita adalah 150 butir pil trihexpinidil, 1 kaleng putih kosong ya bekas dari bekas tempatnya piltrek. Kemudian 1 buah HP merek Oppo. Adapun yang bersangkutan saat sekarang sedang kita laksanakan penyidikan, kita terapkan pasal 197, 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Adapun ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar. Bahwa ini kita tangkap bahwa dia mengedarkan sebelumnya tersangka yang sudah kita tangkap sebelumnya, kemudian kita proses. Seperti itu. Untuk yang di sini baru sekali ini kita lakukan penyidikan. Kini tersangka dijerat dengan pasal 197 subpasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Lantaran masih banyaknya temuan dugaan masyarakat akan warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial, Program Keluarga Harapan atau PKH, Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi menyebut fenomena yang sering terjadi karena oknum tersebut. Hal ini akibat adanya kesalahpahaman antara petugas dan masyarakat. Pemirsa, lantaran masih banyaknya temuan dugaan masyarakat akan warga yang tidak mendapat bantuan sosial, Program Keluarga Harapan atau PKH Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menyebut bahwasanya fenomena yang sering terjadi ini akibat adanya kesalahpahaman. Hal ini disampaikan langsung oleh Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Banyuwangi, Mansur Mustafa. Pada saat diwawancarai awak media, pihaknya mengatakan bahwasanya seringkalinya ada fenomena warga tidak mendapatkan bantuan sosial terjadi akibat adanya kesalahpahaman
antara petugas dan masyarakat. Fenomena ini diduga sering terjadi bukan karena adanya oknum tertentu, melainkan hal tersebut terjadi akibat data calon penerima tersandra oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK. Dengan adanya dugaan fenomena ini, kini Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi sedang berupaya untuk membenahi program tersebut, sehingga nantinya dugaan fenomena ini tidak terjadi kembali di kalangan masyarakat luas. Jadi gini, sering banget salah paham, terjadi kesalahpahaman di masyarakat bahwa setelah cek bansos, setelah cek di aplikasi cek bansos, dia seakan-akan terdata sebagai penerima PKH, tapi kenyataannya dia tidak pernah pegang kartu PKH, tidak pernah merasakan bansos PKH, sehingga seakan-akan ada anggapan bantuan itu diambil oleh oknum seperti itu. Jadi banyak seperti itu. Namun dalam hal ini saya ingin menjelaskan bahwa inilah fenomena yang kita sering sebut dengan data warga itu tersandra di TKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi datanya tersandra. Maksudnya gini, bisa jadi yang dapat PKH adalah ibunya, ibu, bapak. Jadi misalkan dalam satu keluarga itu ada 4 orang anak, ibu, bapak, 2 orang anak, dan anak yang paling tua itu sudah menikah dan bisa kakak. Itu otomatis sering terjadi yang sudah bisa kakak ini ID di TKS-nya masih sama dengan ID di TKS ibunya, seperti itu. Jadi ketika cek bansos, si yang sudah bisa kakak tadi dia terdata sebagai penerima PKH, tapi ada tanda kutipnya ART, anggota rumah tangga, seperti itu, Mas. Terkait dengan bila mana masyarakat kok ketemu dengan warga yang tidak mampu, yang belum dapat bantuan PKH, saya infokan bahwa ada solusinya. Di aplikasi Play Store itu Kemensos kemarin tanggal 17 Agustus sudah melaunching aplikasi cek bansos. Nah, dengan aplikasi itu ada berbagai menu, salah satunya adalah menu usulan. Jadi ketika kita melihat warga tetangga kita tidak mampu, kok belum dapat bantuan, kita bisa mengusulkan dengan memasukkan nik, nomor KK, dan isian semuanya itu diisi lengkap dengan foto. Kita tinggal upload, itu nanti akan sampai di Pusdatin, seperti itu. Dalam hal ini, Mansur juga memberikan solusi kepada masyarakat agar mendownload aplikasi Cek Bansos terbitan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pasalnya, dengan aplikasi ini, nantinya masyarakat dapat melaporkan apabila ditemukan dugaan fenomena tersebut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Usai libur panjang selama masa PPKM terhitung sejak bulan Juli lalu, kereta api Pandanwangi kini mulai beroperasi kembali untuk melayani para penumpang rute Banyuwangi-Jember dan juga sebaliknya. Cukup menunjukkan sertifikat vaksin serta mematuhi protokol kesehatan, calon penumpang pun bisa menaiki kereta dengan tarif merakyat tersebut. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, setelah tidur panjang selama PPKM terhitung sejak bulan Juli lalu, kereta api Pandanwangi yang menjadi favorit penumpang di wilayah Daop 9 Jember kini mulai beroperasi kembali. Kereta ekonomi dengan tarif merakyat tersebut mulai melayani para penumpang tujuan Ketapang, Jember, dan juga sebaliknya. Seperti yang terpantau di stasiun Kalistail Sempu pada hari Kamis 7 Oktober 2021 ini misalnya. Jumlah penumpang kereta api Pandanwangi sendiri tercatat 20 hingga 50 penumpang perharinya semenjak dibuka pada tanggal 22 September lalu. Total dari 5 rute yang dioperasikan tercatat lebih dari 140 penumpang yang melalui stasiun Kalistail. PT Kereta Api Daop 9 Jember menginformasikan bagi warga yang ingin menggunakan jasa kereta api Pandanwangi cukup menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama serta mematuhi protokol kesehatan.
Selain itu, pemberlakuan serupa juga diterapkan bagi calon penumpang kereta api jarak jauh dengan tambahan melampirkan surat keterangan negatif COVID-19 baik dari rapid test antigen ataupun PCR. Dan untuk penumpang yang berusia di bawah 12 tahun, untuk sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan. Untuk kereta jarak jauh harus bisa menunjukkan sertifikat vaksin, sama diharuskan rapid antigen minimal atau PCR rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam. Ya, untuk kereta lokal Pak, Pandanwangi kalau di sini seperti apa? Apakah sama persyaratannya? Pandanwangi cukup bisa menunjukkan sertifikat vaksin sama pakai masker itu aja. Itu aja ya. Terus anak-anak usia di bawah 12 tahun tidak diperkenankan ikut KA. Ini kembali beroperasi tanggal 22 September 2021. Pak, volume penumpang secara keseluruhan ya datanya? Untuk Pandanwangi sekitar 20 sampai 50. Terus Probowangi 35 sampai 40. Siap. Terus untuk KA Wijaya Kusuma ekonomi premium sama eksekutif itu sekitar 10 sampai 20 per hari. Tawangalun 20 sampai 30. Sri Tanjung relasi Ketapang Jogja sekitar 30 sampai 40 per hari. Tingkat okupansi penumpang kereta api wilayah Daup 9 Jember masih mengalami penurunan semenjak Agustus lalu. Tercatat penurunan penumpang mencapai lebih dari 50% lantaran adanya pemberlakuan pembatasan pergerakan masyarakat atau PPKM guna mencegah penularan virus COVID-19. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan.